Bisa dikatakan, sampai saat ini Malaysia terus mencoba mengikuti langkah yang dilakukan Timnas Indonesia. Yang paling terlihat jelas adalah soal kebijakan naturalisasi, yang ternyata juga dilakukan oleh Harimau Malaya. Sayangnya, kebijakan naturalisasi yang dilakukan oleh Malaysia sampai saat ini belum membuahkan hasil. Buktinya, mereka selalu gagal di beberapa turnamen yang diikuti, misalnya Piala Asia maupun babak kualifikasi Piala Dunia. Berbeda dengan Indonesia yang terbukti sukses. Selain berhasil kembali ke Piala Asia, skuad Garuda juga mampu menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal inilah yang akhirnya mulai mendapatkan perhatian dari beberapa pandit Malaysia. Lantas, perhatian seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Tahun 2024 menjadi tahun yang begitu indah bagi Timnas Indonesia. Alasannya adalah karena di tahun ini banyak prestasi yang berhasil didapatkan oleh tim Garuda, mulai dari Timnas senior hingga Timnas di level kelompok umur. Untuk tim senior, ada 2 prestasi yang boleh dikatakan sangat bersejarah, yakni lolos ke babak 16 besar Piala Asia hingga lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bahkan, saat ini Indonesia masih mendapatkan kesempatan untuk kembali mencatatkan sejarah, yakni dengan lolos langsung ke ajang Piala Dunia. Meski berat, saat ini para pemain tengah mengusahakan untuk mewujudkan mimpi tersebut. Jujur saja, prestasi yang didapatkan oleh Indonesia itu tentunya tak terlepas dari bantuan pemain keturunan. Berkat mereka, kekuatan Indonesia bertambah dan menjadi tim yang sulit dikalahkan. Hal inilah yang ternyata menjadi perhatian dari rival-rival Timnas Indonesia, khususnya di kawasan ASEAN. Mereka meniru apa yang dilakukan oleh tim Garuda, berharap hasil tiruan itu membuat mereka menyamai atau bahkan melampaui prestasi yang didapatkan oleh Indonesia. Demi tanah air kita takkan laku. Garuda di dadaku, Garuda di dadaku, Garuda di dadaku, selalu bersinar di hatiku. Untuk Indonesia aku akan terus maju. Garuda di dadaku, selamanya bersamamu. Malaysia gencar melakukan naturalisasi besar-besaran. Salah satu tim yang benar-benar menirukan langkah Indonesia adalah Malaysia. Tim negeri jiran tersebut sampai saat ini telah menaturalisasi banyak pemain, entah pemain yang memiliki darah Malaysia maupun pemain asing yang sama sekali tidak ada keturunan Malaysia. Sayangnya, sampai saat ini program tersebut belum membuahkan hasil. Performa dari timnas Malaysia pun seperti jalan di tempat. Mereka juga selalu gagal di beberapa ajang, entah Piala Asia maupun di babak kualifikasi Piala Dunia. Namun, paling tidak Malaysia boleh berbangga karena pada tahun ini mereka berhasil meraih trofi Piala Merdeka. Trofi yang sampai saat ini tidak bisa didapatkan oleh Timnas Indonesia. Semangatku membara tak terkira, keringatku demi negeri tercinta. Garuda di dada, jiwa membela bangsa. Kita melangkah satu tegak di hati, bersama-sama raih prestasi. Ong Kim Swee ungkap perbedaan naturalisasi Indonesia dan Malaysia. Soal kebijakan naturalisasi akhirnya mendapatkan komentar dari mantan pelatih timnas Malaysia, yakni Datuk Ong Kim Swee. Menurut beliau, naturalisasi Indonesia dengan Malaysia sangatlah berbeda. Perbedaan yang paling mencolok adalah karena kebanyakan pemain Indonesia bermain di Eropa, sedangkan Malaysia bermain di kompetisi dalam negeri. Hal inilah yang pastinya berpengaruh soal kualitas pemain di lapangan. Dan anggapan itu dapat dikatakan sangat tepat, karena jujur saja pemain keturunan lebih baik jika dibandingkan dengan pemain naturalisasi timnas Malaysia.
kita bandingkan sekarang antara pasukan Indonesia dan pasukan negara kita, ya. Kalau kita nampak pemain warisan mereka bermain di luar. Mereka bermain dengan pasukan-pasukan kelab yang lebih baik di negara mereka, di mana bermain di kelab maupun Division 2 di negara Eropah. Itu merupakan satu liga yang cukup kompetitif dan mereka bermain dengan pemain-pemain yang berkualiti. Sebaliknya di negara kita hanya mendapati pemain warisan yang bermain di negara kita. Jadi adakah itu membantu? Bagi saya, kita harus fikirkan untuk mengambil pemain warisan tidak salah, ya, tetapi kita ingin pemain-pemain warisan ini berkelacana di negara luar, bermain dengan kelab-kelab yang bermutu dalam liga-liga yang cukup. Pemain Indonesia bukan naturalisasi tapi warisan. Selain Datuk Ong Kim Swee, komentar juga diberikan oleh salah satu pundit Malaysia. Menurutnya, ada perbedaan lain yang saat ini ada di timnas Indonesia dan Malaysia. Perbedaannya adalah soal asal-usul pemain. Untuk pemain yang bergabung dengan timnas Indonesia, mereka bukanlah pemain naturalisasi, melainkan pemain warisan. Atau bahasa lainnya adalah pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia. Sementara Malaysia adalah pemain yang tidak memiliki darah warisan sama sekali dengan Harimau Malaya. Menggunakan pemain naturalisasi dan juga warisan. Ini yang Indonesia sedang lakukan. Sebab Indonesia dia tak, sebenarnya dia istilah naturalisasi tu tak ada pada Indonesia. Dia sebenarnya pemain warisan. Dia mensyaratkan Pemain Malaysia belum hafal lagu kebangsaan. Dan ini menjadi puncak dari perbedaan antara timnas Indonesia dan timnas Malaysia. Nasionalisme menjadi poin penting yang benar-benar terlihat saat ini. Pemain keturunan Indonesia sudah hafal lagu kebangsaan, sedangkan banyak pemain naturalisasi Malaysia tampaknya belum mampu melakukannya. Hal ini terbukti saat pertandingan berlangsung. Ketika para pemain biasanya menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing, banyak pemain naturalisasi Malaysia hanya diam, tidak ikut bernyanyi. Momen ini menjadi sorotan dan kritik keras dari para penggemar Malaysia terhadap pemain naturalisasi mereka sendiri. Ini memperlihatkan perbedaan yang cukup mencolok antara kedua negara. Harapannya, ke depan Malaysia lebih bijak dalam memilih pemain untuk dinaturalisasi, memastikan mereka benar-benar memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi tim. Keringat memadami negeri tercinta, Garuda di dada jiwa membela bangsa. Kita melangkah satu tegak di hati, bersama-sama raih prestasi. Indonesia jaya takkan pernah mati, di lapangan hijau kita siap beraksi. Merah putih terbang tinggi, langkah kuat pantang berhenti. Demi tanah air kita takkan lari. Terbaru, terdengar kabar bahwa Malaysia berencana menaturalisasi Bergson da Silva, pemain asal Brasil yang saat ini bermain untuk JDT. Berdasarkan statistik, Bergson memiliki performa yang sangat baik dan cocok untuk memperkuat lini depan Malaysia. Namun, dengan usianya yang sudah 33 tahun, Malaysia harus benar-benar memaksimalkan potensi Bergson, mengingat masa kariernya sebagai pemain sepak bola mungkin tidak akan bertahan lama. Langit biru menyaksikan impian, Garuda di dada penuh kebanggaan. Kemenangan bukanlah sekadar mimpi, dengan usaha dan hati yang murni. Untuk Indonesia kita berlari, selalu berjuang sampai titik akhir nanti. Demikianlah ulasan mengenai perbandingan kebijakan naturalisasi antara timnas Indonesia dan timnas Malaysia, sebagaimana disampaikan oleh pundit sepak bola Malaysia. Semangat tuanku takkan layu, demi negeri ini ku berjuang selalu. Indonesia aku setia.